Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kami dari PT IPD akan menyampaikan panduan atau tutorial terkait fungsi-fungsi yang ada di Learning Management System bagi administrator. Sebelum kita masuk ke sistem Learning Management System yang berbasis Moodle ini, ketika ingin melakukan setting bahasa, kita bisa melakukan pilihan bahasa. Di sini ada muncul beberapa pilihan bahasa. Misalkan kita ambil contoh dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan login sebagai administrator dengan nama dan password yang sudah diberikan. Nah, kita sudah masuk ke menu administrator. Nah, pada tutorial kali ini tutorial untuk administrator meliputi ada empat sub kategori. Yang pertama adalah sebagai administrator kita bisa menambahkan kursus atau course atau pelajaran atau mata kuliah. Kemudian yang kedua, membuat kunci pendaftaran mata kuliah atau kursus, atau dengan kata lain membuat kode enroll kursus. Yang ketiga adalah enroll user. Enroll user ini adalah kita menambahkan user yang ada di database Learning Management System sebagai partisipan atau peserta pada rombel mata kuliah tertentu. Nah, ini bisa dilakukan juga oleh administrator. Kemudian yang keempat adalah mengedit dan mereset password user. Jadi dalam LMS ini user berupa tenaga pengajar atau teacher dan juga siswa atau mahasiswa adalah sudah masuk dalam database sistem. Nah, namun untuk peran serta masing-masing perlu dilakukan enroll khusus. Misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu, maka ketika dia sudah login, administrator harus membuat kode khusus untuk login mahasiswa agar bisa bergabung pada kursus tertentu atau mata kuliah tertentu. Begitu juga dengan tenaga pengajar. Ketika tenaga pengajar sudah login, maka perlu dilakukan enroll agar tenaga pengajar tersebut bisa kemudian menjadi partisipan atau peserta dalam sebuah kursus atau mata kuliah tertentu. Baik, untuk yang pertama kita akan coba membuat panduan terkait menambah kursus atau course atau pelajaran atau juga mata kuliah. Untuk menambah mata kuliah pada menu administrator, kita klik terlebih dahulu ikon garis 3 ini, kemudian kita tuju ke link menu administrasi situs. Nah, kemudian kita pilih menu kursus jika yang berbahasa Indonesia atau menu course yang berbahasa Inggris. Kita klik menu kursus, kemudian kita tambah atau ubah kursus atau add course. Nah, di sini kita akan diarahkan pada menu kategori. Nah, dalam LMS kali ini menu kategorinya adalah kategori fakultas dan subkategorinya adalah jurusan. Contoh, saya akan membuat kursus atau mata kuliah pada kategori Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, subkategorinya Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menambahkan, kita masuk ya, sudah masuk ke subkategori Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, subkategori Pendidikan Islam. Di sini sudah masuk.
Kemudian saya akan coba membuat sebuah kursus baru atau mata kuliah baru. Kita klik tombolnya. Nah, kita akan diarahkan kepada halaman menambah kursus baru atau menambah course atau mata kuliah baru. Nah, untuk kolom isian yang terpenting adalah kolom dengan isian bertanda tanda seru merah. Ini adalah kolom yang wajib diisi. Nah, saya akan menambahkan mata kuliah terkait mata kuliah dengan judul metode studi Islam. Nah, kemudian nama singkat kursus saya juga tetap menggunakan nama metode studi Islam. Nah, kita pastikan kategori kursusnya adanya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kemudian subkategorinya pendidikan agama Islam, kita pastikan itu. Kemudian tanggal mulai kursus, misalkan sesuai dengan tanggal yang saat kita membuat kursus. Kemudian tanggal akhir kursus kita nonaktifkan, supaya apa? Supaya kursus ini tidak dibatasi waktunya. Kemudian nomor ID kursus, contoh saya nomor ID kursusnya menggunakan kode mata kuliah, contohnya misalkan PAI 0002. Seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan berupa ringkasan kursus, silakan ditambahkan. Ini adalah kolom untuk menambahkan deskripsi mata kuliah. Nah, kemudian juga administrator juga bisa menambahkan sebuah ikon itu artinya gambar ya, gambar untuk sebagai simbol aja, misalkan simbol mata kuliah MSI, mata kuliah metode studi Islam, atau jika tidak ditambahkan juga tidak apa-apa, karena yang wajib adalah yang kolom isian dengan tanda seru merah. Dengan kolom tanda seru merah. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita klik menu di bawahnya, itu menu berkas dan unggahan. Kita pastikan ukuran upload maksimumnya kita bikin yang paling maksimum 8 MB, ini settingan defaultnya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini ada dua kategori simpan. Yang pertama adalah simpan dan kembali, yang kedua adalah simpan dan tampilkan. Bedanya apa? Ketika kita mengklik simpan dan kembali, kita akan menyimpan mata kuliah yang baru saja kita buat, dan kita akan kembali ke menu kategori dan subkategori kursus atau mata kuliah. Nah, tadi kan saya pilih kategori Fakultas Ilmu Tarbiyah, kemudian subkategorinya pendidikan agama Islam. Nanti ketika kita klik simpan dan kembali, kita akan kembali ke menu kategori. Nah, tapi jika kita mengklik menu simpan dan tampilkan, maka kita akan menyimpan mata kuliah yang baru saja kita buat, dan kemudian kita akan langsung masuk kepada mata kuliah tersebut. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan langsung saja, tadi kita sudah berhasil sampai membuat mata kuliah. Nah, yang kedua, saya akan coba membuat kunci pendaftaran atau kode enrollment, sehingga yang saya pilih adalah simpan dan tampilkan, karena saya akan membuat kunci pendaftaran atau kode enrollment. Kode enrollment itu fungsinya untuk apa? Fungsinya agar user yang ada dalam database LMS ini bisa mendaftarkan dirinya dalam sebuah rombel kursus atau rombel mata kuliah. Contoh, untuk sesi kali ini kita akan setting mahasiswa adalah sebagai peserta ataupun partisipan dari rombel mata kuliah yang baru saja saya buat. Nah, ketika kode enrollment itu saya buat, maka mahasiswa bisa bergabung dengan menggunakan kata kunci pendaftaran atau kode enrollment yang akan kita buat, seperti itu. Baik, kita kembali, kita akan lanjut simpan dan tampilkan. Nah, kemudian kita akan langsung diarahkan ke kita masuk ke halaman rombel kursus mata kuliah atau mata kuliah yang baru saja kita buat.
Nah, bagaimana cara membuat kode enrollment-nya agar bisa peserta atau mahasiswa itu melakukan pendaftaran secara mandiri. Nah, ketika sudah masuk di sini kita klik ikon JIR, kemudian kita klik, kemudian kita pilih metode pendaftaran. Nah, metode pendaftaran. Nah, di sini ada metode pendaftaran, ada beberapa metode pendaftaran, yang salah satunya adalah pendaftaran mandiri. Nah, ketika sudah ada pendaftaran mandiri, dalam kurung siswa atau student, maka kita tinggal menampilkan saja. Nah, tapi jika belum muncul 3 pilihan pendaftaran mandiri dalam kurung siswa atau student, kita akan bisa menambahkan dengan mengklik tambahkan metode. Nah, mengklik tambahkan metode seperti itu. Nah, karena ini sudah ada, maka kita tinggal tampilkan saja. Kita klik ikon tanda mata, hilangkan tanda silangnya. Nah, maka otomatis kita menghidupkan metode pendaftaran secara mandiri yang dilakukan oleh siswa, student atau mahasiswa. Nah, tinggal kita akan men-setting kode enrollment-nya dari mata kuliah yang baru saja saya buat, metode studi Islam. Nah, bagaimana cara membuat kode enrollment-nya? Kita klik pendaftaran mandiri lewat siswa, kemudian klik ikon JIR-nya. Kemudian di sini ada kolom yang harus kita isi. Ini nama insan khusus, misalkan namanya kita masukkan misalkan pendaftaran mandiri. Nah, kemudian kunci pendaftaran ini yang dimaksud dengan kunci pendaftaran di sini atau kode enrollment di sini. Ini adalah sangat penting untuk supaya user bisa melakukan pendaftaran di rombel mata kuliah yang baru saja kita buat secara mandiri. Contoh, saya samakan kode pendaftarannya, kunci pendaftarannya atau kode enrollment-nya dengan kode mata kuliah, misalkan PAI 0002. Nah, saya tampilkan itu. Nah, kemudian kolom yang perlu diisi selanjutnya adalah di sini kita bisa menambahkan pesan. Pesan ini akan muncul nanti ketika mahasiswa itu ingin mendaftar. Misalkan silahkan mendaftar sesuai kontrak pada KRS. Dan kita simpan perubahan. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil melakukan 2 fungsi administrator. Yang pertama tadi menambahkan kursus atau menambahkan pelajaran atau mata kuliah. Yang kedua membuat kunci pendaftaran atau kode enrollment. Nah, yang ketiga adalah kita akan coba mengenroll user atau menambahkan user dalam kursus yang baru saja kita buat. Nah, dalam hal ini saya akan coba menambahkan pengajar ataupun dosen dalam rombel mata kuliah yang baru saja saya buat. Bagaimana cara menambahkan dosen atau user pengajar ke dalam rombel mata kuliah yang baru saya buat? Maka saya masuk ke menu mata kuliah tersebut, kemudian saya klik peserta atau dalam pilihan bahasa Inggris namanya partisipan. Kita klik klik menu ini. Kemudian di sini kita akan masuk pada menu peserta atau menu partisipan. Di sini nanti ketika partisipan itu sudah benar, maka di sini ada daftar dari partisipan. Nah, sekarang untuk kali ini saya akan menambahkan atau mengenroll user berupa pengajar. Maka klik enroll user, kemudian kita tambahkan assign role-nya ke pengajar. Misalnya kita akan menambahkan pengajarnya. Nah, kemudian kita cari pengajarnya, misalkan Suteja. Kita mencari Suteja, kemudian kita klik dan kemudian enroll user. Maka di daftar peserta rombel mata kuliah yang baru saja saya buat itu sudah ada pengajarnya. Nah, ini adalah metode menambahkan partisipan atau peserta
melalui administrator. Nah, nanti karena kita sudah membuat kode enroll mata kuliah ini, maka mahasiswa melakukan pendaftarannya secara mandiri. Nanti ketika mahasiswa sudah login, maka dia akan memilih kategori fakultas dan subkategori jurusannya, kemudian dia akan mengklik daftar mata kuliah yang sesuai dengan KRS-nya, maka kemudian mereka akan menginputkan kode enrollment yang sudah kita beritahu kepada mahasiswanya, sehingga mahasiswa nanti secara mandiri akan terdaftar di dalam daftar ini, daftar peserta. Seperti itu. Jadi tadi sudah tiga kategori yang ada pada menu administrator sudah kita lakukan. Yang pertama tadi menambah kursus, membuat kunci pendaftaran atau kode enrollment. Yang ketiga enroll user. Nah, yang keempat adalah pada tutorial kali ini kita hanya membahas sebagai 4 kategori. Yang terakhir adalah kita di menu administrator ini juga bisa melakukan edit ataupun reset password dari peserta, yang fungsinya adalah jika salah satu peserta atau mahasiswa atau student lupa password, maka mereka harus merequest reset password pada administrator, ataupun pengajar jika misalkan lupa password itu juga bisa melakukan request melalui administrator. Nah, bagaimana administrator bisa melakukan rubah profil ataupun reset password? Maka silakan kembali ke link menu administrasi situs. Nah, kalau tadi kita menambahkan kursus di menu kursus, nah sekarang kita masuk ke menu pengguna untuk melakukan ubah profil atau reset password dari pengguna, yang baik itu tenaga pengajar, dosen ataupun siswa. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu pengguna, kemudian lihat daftar pengguna. Nah, kemudian kita tinggal cari siapa yang merequest. Misalkan siswa dengan nama Siti misalkan melakukan request, maka kita filter. Nah, di sini akan muncul nama siswanya. Kita tinggal klik menu JIR yang ada di baris kolom siswanya. Kemudian di sini ada password baru. Nah, tinggal kita klikkan password baru sesuai dengan request dari siswa tersebut. Kita isikan password barunya, kemudian pastikan yang kolom bertanda seru merah ini terisi, kemudian perbaharui profil, seperti itu. Nah, jika kita sudah tekan tombol perbaharui profil, maka otomatis password dari user, baik itu mahasiswa ataupun tenaga pengajar yang melakukan merequest reset password, itu akan passwordnya akan berubah sesuai dengan keinginan, seperti itu. Baik, untuk tutorial kali ini untuk administrator saya cukupkan sampai di sini. Dari 4 kategori: menambahkan kursus, membuat kode enrollment, enroll user, dan sampai pada edit dan reset password. Untuk tutorial berikutnya pada menu administrator ini akan dibahas pada sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.